Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya semua? Tentu baik ya dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Resti Wigati Nurul Anissa, mahasiswa Pendidikan Kimia 2019 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang kimia fisika materi keseimbangan fasa. Kalau begitu, yuk langsung simak videonya. Apa sih keseimbangan fasa? Keseimbangan fasa adalah suatu keadaan di mana suatu zat memiliki komposisi yang pasti pada sejumlah fasanya di suhu dan tekanan tertentu. Suhu dan tekanan ini dapat menentukan keadaan suatu materi keseimbangan fasa dari materi yang sama. Ada syarat keseimbangan fasa suatu sistem. Yang pertama, sistem mempunyai lebih dari satu fasa meskipun materinya sama. Yang kedua, terjadinya perpindahan reversibel spesies kimia dari satu fase ke fase lain. Yang ketiga, seluruh bagian sistem mempunyai tekanan dan temperatur yang sama. Itu pengertian dari keseimbangan fasa. Selanjutnya, yuk langsung masuk ke materi. Materi yang akan saya jelaskan yaitu sistem 1 komponen, sistem 2 komponen larutan ideal dan non-ideal, dan yang terakhir sistem 3 komponen. Istilah-istilah pada keseimbangan fasa ini ada fasa, komponen, dan derajat kebebasan. Yuk kita bahas. Fasa. Fasa dengan simbol P ini adalah bagian sistem yang mempunyai komposisi dan sifat yang sama. Fasa dapat didefinisikan sebagai sistem yang homogen dan dipisahkan oleh batas yang jelas, sifat fisik dan sifat kimia yang berbeda dari bagian sistem lainnya, dan dapat dipisahkan secara mekanik dari bagian lain di sistem tersebut. Contohnya, pada sistem satu fasa adalah dua cairan yang bercampur homogen seperti air dengan deterjen. Sistem dua fasa adalah cairan polar yang misalnya air dengan non-polar yang misalnya minyak. Sistem tiga fasa adalah es, uap air, dan air. Contoh lainnya adalah jumlah fasa yang ada dalam keseimbangan CaCO3 menghasilkan CO2 dengan CaO. Dalam persamaan ini terdapat dua buah padatan dengan struktur yang berbeda, yaitu padatan CaCO3 dengan CaO yang dipisahkan oleh batasan yang jelas. Maka dari itu, jumlah pada fasa yang ada di persamaan ini ada 3 fasa, yaitu 2 padatan dan 1 gas. Selanjutnya, komponen. Komponen dengan simbol C adalah jumlah minimum spesies kimia yang dibutuhkan untuk membentuk sistem tersebut, yang dapat menentukan susunan setiap sistem fasa. Atau komponen menyatakan semua komposisi zat dalam semua fase pada sistem tersebut. Contohnya, pada keseimbangan N2 yang bereaksi dengan H2 menghasilkan NH3. Pada persamaan ini memiliki jumlah komponen 2 karena ketika reaksi N2 dan H2 yang menghasilkan NH3 dalam keadaan seimbang akan menghasilkan reaksi balik, dengan NH3 akan bereaksi kembali menghasilkan N2 dan H2. Tetapi pada saat tidak seimbang, komponennya berjumlah 3 karena tidak terjadinya reaksi balik dan tidak menghasilkan N2 dan H2 lagi. Selanjutnya, derajat kebebasan. Pengertian dari derajat kebebasan yang dinotasikan dengan F ini dari suatu sistem seimbang adalah jumlah minimum variabel intensif yang diperlukan untuk menentukan keadaan suatu sistem. Untuk menentukan derajat kebebasan, dibutuhkan aturan fasa. Dan rumus pada derajat kebebasan ini adalah F sama dengan C dikurangi P ditambah 2. Bagaimana ya hubungan derajat kebebasan dengan aturan fasa? Yuk bahas. Aturan fasa menyatakan ketika keseimbangan antara sejumlah fasa hanya akan dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan konsentrasi. Karena variabel-variabel ini yang menentukan keadaan sistem, maka dari itu, aturan fase ini dibutuhkan untuk mengatur hubungan antara jumlah komponen, jumlah fasa, dan derajat kebebasan, yang mana jumlah variabel-variabel yang akan terlibat pada sistem tersebut.
Variabel ini suhu, tekanan, ataupun konsentrasi. Aturan fasa yang dinyatakan oleh Will-Gibbs ini digunakan untuk mencirikan keseimbangan dengan variasi variabel yang ada. Berikut variasinya. Contoh derajat kebebasan. Pada contoh ini, komponennya hanya satu, yaitu air, dan fasanya 2 dalam padatan dan cairan. Kemudian dimasukkan pada rumus derajat kebebasan. F sama dengan 1 ini berarti hanya satu variabel yang diperlukan untuk menentukan keadaan pada suatu sistem ini dan untuk menyatakan nilai variabel intensif yang lainnya. Selanjutnya, sistem satu komponen. Pada sistem ini, aturan fasa derajat kebebasannya menjadi F sama dengan 3 min P. Karena fasa tidak mungkin sama dengan 0, maka derajat kebebasan maksimum adalah 2. Artinya, sistem satu komponen paling banyak memiliki 2 variabel intens untuk menyatakan keadaan sistem. Sebenarnya, rumus derajat kebebasan pada sistem ini tidak berubah aturan fasanya. Karena pada sistem ini memiliki satu komponen, maka C bernilai 1. Kemudian jadilah rumus F sama dengan 3 dikurang P. Sebagai contoh, dalam diagram fasa satu komponen adalah diagram fasa air. Diagram fasa adalah suatu diagram yang menyajikan informasi terkait keadaan pada suatu sistem yang berkaitan dengan tekanan, suhu, ataupun komposisi. Nah, pada diagram fasa air ini menggambarkan hubungan antara tekanan dan suhu pada sistem satu komponen air. Pada diagram fasa air ini menunjukkan perubahan-perubahan fasa air pada berbagai kondisi, tekanan, dan temperatur tertentu. Di sini ada titik triple yang menunjukkan adanya keseimbangan antara fase-fase padat, cair, dan gas pada air. Selanjutnya, sistem 2 komponen. Pada sistem 2 komponen ini bisa berupa campuran dari fasa cair dengan gas, fasa cair dengan cair, fasa padat dengan cair, ataupun fasa padat dengan padat. Sama halnya dengan sistem satu komponen, rumus derajat kebebasan dengan aturan fasa F sama dengan 4 dikurang P karena terdapat 2 komponen pada sistem ini. C-nya akan bernilai 2. Diagram fasa pada sistem ini digambarkan sebagai fungsi komposisi terhadap tekanan atau komposisi terhadap suhu. Oleh karena itu, aturan fasanya berubah menjadi F sama dengan C dikurang P ditambah 1 karena salah satu dari variabel dalam keadaan konstan, maka variabel tersebut tidak berpengaruh pada sistem dan dianggap tidak ada. Dalam diagram 2 fasa 2 komponen, ada daerah di mana terdapat 2 fasa. Pada contoh kali ini adalah padatan dan cairan. Berdasarkan diagram, komposisi seluruh sistem yaitu fasa cair dan padat dapat diketahui. Untuk menghitung persentase suatu fasa pada bagian 2 fasa dalam diagram ini bisa menggunakan perhitungan aturan kehidalengan atau Weber rule. Misal, titik O adalah komposisi paduan yang akan dihitung presentasi fasa-fasanya pada temperatur T. Maka, ketika ditarik garis pada titik O secara horizontal, akan mendapatkan titik L cair dan titik S padat. Jika O sama dengan WO, L sama dengan WL, S sama dengan WS, maka ketika menentukan persentase fasa cair dan padatan dapat menggunakan persamaan berikut. Sistem 2 komponen cair gas ideal. Pada sistem ini bisa dikatakan ideal ketika memenuhi hukum Raoult pada semua rentang konsentrasi. Hukum Raoult ini menyatakan hubungan sederhana yang digunakan untuk memperkirakan tekanan parsial zat pada suatu komponen dalam larutan. Ketika sebuah campuran yang menaati hukum Raoult, interaksi dalam masing-masing zat maupun campuran memiliki kekuatan yang sama, di mana interaksi antara molekul individu kedua komponen sama dengan interaksi antar molekul dalam tiap komponen.
Pada larutan ideal di keadaan seimbang antara larutan dan uapnya, maka perbandingan antara tekanan uap salah satu komponennya akan sebanding dengan fraksi mol komponen yang menguap dalam larutan pada suhu yang sama. Misal, suatu larutan terdiri dari komponen A dan B menguap, maka tekanan uap A dinyatakan sebagai berikut. Sedangkan pada larutan non-ideal, hal ini menyatakan adanya penyimpangan terhadap hukum Raoult. Ada penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif terjadi apabila interaksi dalam masing-masing zat lebih kuat daripada interaksi dalam campuran. Akibatnya, nilai entalpi campurannya positif dan terjadi penambahan volume campuran. Untuk penyimpangan negatif terjadi apabila interaksi dalam campuran zat lebih kuat daripada interaksi masing-masing zat. Akibatnya, jumlah tekanan uap kedua zat akan lebih kecil daripada larutan ideal. Contohnya, ketika ada kekuatan perekat atau kohesif antara dua cairan, akan menyebabkan penyimpangan hukum Raoult. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan interaksi di mana interaksi antara masing-masing zat menjadi lebih kuat dibandingkan interaksi zat campuran. Dalam kasus ini, karena adanya kekuatan perekat atau kohesi, maka kekuatan interaksi antara zat A dengan A atau zat B dengan B akan lebih kuat dibandingkan kekuatan interaksi campuran antara zat A dengan B. Hal ini dinamakan penyimpangan positif hukum Raoult. Pembahasan terakhir yaitu sistem 3 komponen. Pada sistem 3 komponen mempunyai derajat kebebasan dengan aturan fasa F sama dengan 5 dikurang P, sehingga variannya mencapai 4. Karena dalam diagram fasa tidak mungkin dibuat mencapai 4 varian, maka temperatur dan tekanan dibuat tetap, sehingga masih ada 2 derajat kebebasan lainnya, yaitu fraksi mol 2 komponen. Aturan fasanya berubah menjadi F sama dengan C dikurang P. Jadi rumus derajat kebebasannya F sama dengan 3 dikurang P. Pada sistem ini umumnya dibuat dengan sistem cair-cair-cair dengan jumlah fraksi mol per nilai 1. Contohnya adalah campuran antara vinil asetat, asam asetat, dan air asetat. Akhirnya selesai deh pada pembahasan kali ini. Nah, itu tadi penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Jika ada kritik dan saran, boleh komen di bawah. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.